Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati, NIM 19052075. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Novi Nurhayati, Hesti Ajeng Irani, Feni Rahmawati, Fadila Ramafitri, dan Jilfa Rismanola. Pada video kali ini kami akan menampilkan mengenai penerapan metode pembelajaran Advanced Organizer dengan materi topik norma. Pada materi topik norma ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran norma. Yang kedua, definisi dari norma. Yang ketiga adalah tujuan dari adanya norma dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah jenis-jenis norma. Yang keempat adalah contoh dari norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kesimpulan dari materi norma tersebut. Tujuan pembelajaran norma yaitu adalah siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan mengenai macam-macam dari norma dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah siswa dapat memberikan contoh dari norma di dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya apa sih definisi dari norma? Nah, definisi dari norma yaitu adalah aturan-aturan yang memiliki sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Nah, apa sih tujuan dari adanya norma dalam kehidupan masyarakat? Jelas kita bertanya-tanya. Nah, tujuan dari adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah agar kehidupan masyarakat itu lebih aman, tentram, damai, karena ada aturan yang mengikat sehingga kehidupannya lebih teratur. Lalu, jenis-jenis dari norma yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, yaitu adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada norma agama ini terdapat sanksi, yaitu berupa dosa. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma petunjuk hidup yang berasal dari akhlak hati nurani seseorang yang mengetahui yaitu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Sanksi dari norma ini adalah dikucilkan oleh orang lain. Nah, norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sanksi dari norma ini adalah dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan. Norma yang terakhir itu adalah norma hukum. Norma hukum adalah petunjuk hidup atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan sanksi dari norma hukum adalah didenda atau dipenjara. Dan anak-anak, apa sih dari contoh-contoh dari norma yang berlaku di masyarakat? Nah, contoh norma yang pertama adalah contoh norma agama. Contoh dari norma agama adalah dilarangnya berzina, mabuk-mabukan, melawan, ataupun durhaka kepada orang tua. Mengapa sih hal itu dilarang anak-anak? Karena pada hakikatnya, terkhususnya umat agama Islam, bahwa pada kitab kita yaitu Al-Quran, sudah dituliskan bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umatnya wajib untuk mematuhi hal tersebut. Dan apabila kita melanggar hal tersebut, kita akan mendapati sanksi yaitu berupa dosa. Nah, contoh yang kedua adalah norma kesusilaan. Contoh dari norma kesusilaan yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sebagai masyarakat sosial, kita harus dalam pergaulan itu mempunyai sikap jujur. Karena apa? Jika kita melanggar hal tersebut, kita akan susah ataupun masyarakat akan enggan untuk percaya kepada kita karena kita tidak pernah jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan kita. Nah, sanksinya dari hal tersebut adalah kita akan dikucilkan oleh masyarakat tersebut dalam setiap pergaulan. Nah, contoh dari norma selanjutnya itu adalah norma kesopanan. Contohnya adalah tidak boleh berkata kasar. Karena dalam pergaulan
ataupun sebagai masyarakat yang punya nilai adat yang baik, maka kita harus memiliki tata krama maupun sikap dan perilaku yang baik. Jika kita tidak mempunyai hal tersebut atau melanggar aturan tersebut, maka kita akan diejek ataupun dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan. Pasti orang tua akan menilai kita, oh kamu tidak mempunyai tata krama yang baik, tidak mempunyai sikap yang baik, perilaku yang baik, maka mereka akan mengejek, mencemooh mengenai perilaku kita. Nah, contoh dari norma yang terakhir itu adalah norma hukum. Contohnya ada terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pada tingkatan keluarga, dilarangnya menganiaya, menghina, ataupun menyakitin satu sama lain. Karena kalau kita melanggar hal tersebut, kita akan mendapat sanksi berupa denda ataupun penjara. Nah, pada tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sekolah. Kita sebagai siswa diwajibkan untuk mempunyai atribut yang lengkap dan harus rapi. Dan apabila kita melanggar aturan tersebut, kita akan mendapat sanksi berupa denda oleh pihak sekolah karena kita lalai mengenai aturan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Nah, pada tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan masyarakat umum. Pada tingkatan masyarakat umum ini, setiap daerah memiliki aturan, yaitu jika orang luar memasuki daerah kita sampai menginap, pasti harus diwajibkan untuk melapor 1 kali 24 jam kepada ketua RT maupun RW. Nah, apabila mereka melanggar hal tersebut, mereka akan mendapat sanksi berupa teguran dari ketua RT ataupun bahkan denda dari ketua RT karena mereka sudah lalai untuk menaati aturan yang telah ditetapkan pada daerah tersebut. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah norma adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, dan tujuan dari adanya norma dalam kehidupan masyarakat adalah agar kehidupan masyarakat itu lebih tentram, nyaman, damai, dan sentosa. Nah, norma itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Dan pada hakikatnya, norma itu tidak boleh dilanggar. Dan apabila dilanggar, maka akan mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh masyarakat tersebut. Berakhir sudah materi kita pada kali ini, yaitu mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan untuk itu Ibu memberikan tugas diskusi kepada anak-anak untuk mengetahui seberapa paham anak mengenai materi kita pada kali ini. Dan untuk nantinya anak-anak dapat mematuhi aturan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menjadi warga negara yang baik karena mempunyai keterikatan dengan aturan maupun hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Dan Ibu akhiri sesi pelajaran kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.